Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gigi Arsi Wijayanti, NIM 402222085. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep dasar manajemen risiko. Yang pertama, pengertian konsep manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, manajemen risiko bertujuan melindungi institusi dari kerugian finansial sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kemudian ada tujuan manajemen risiko. Yang pertama ada mendeteksi risiko sedini mungkin agar bisa diantisipasi sebelum berdampak besar. Kemudian yang kedua itu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian, baik dari sisi keuangan, hukum, maupun reputasi. Yang ketiga untuk meningkatkan stabilitas operasional, terutama dalam menghadapi kondisi pasar atau ekonomi yang berubah. Yang keempat, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang kelima, dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang logis dan terukur. Selanjutnya ada manfaat manajemen risiko. Manfaat manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah ini yang pertama untuk meminimalisasi kerugian akibat kejadian tidak terduga. Terus yang kedua untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui perencanaan yang matang. Yang ketiga, untuk menumbuhkan kepercayaan stakeholder terhadap pengelolaan risiko yang profesional. Dan yang keempat, dapat membantu pencapaian tujuan strategis secara lebih terkontrol. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Kemudian, ada jenis-jenis manajemen risiko. Yang pertama, risiko kredit atau pembiayaan. Risiko ini biasanya terjadi saat nasabah tidak mampu membayar kembali pinjaman. Misalnya pembiayaan murabahah, mudharabah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada risiko pasar, muncul dari perubahan suku bunga konvensional, nilai tukar, harga barang yang bisa berdampak pada nilai aset. Kemudian yang ketiga ada risiko likuiditas, di mana ketika lembaga kesulitan menyediakan dana tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dan yang keempat ada resiko operasional, di mana resiko ini tuh timbul karena kesalahan prosedur, misalnya kecurangan internal atau kerusakan sistem teknologi. Terus yang kelima atau yang terakhir itu ada risiko kepatuhan syariah, di mana jika produk atau layanan tidak sesuai fatwa DSN MUI maka akan terjadi pelanggaran prinsip-prinsip syariah. Kemudian ada langkah-langkah dalam proses manajemen risiko. Langkah-langkah dalam proses manajemen risiko ini yang pertama ada identifikasi risiko, di mana menggali sumber-sumber risiko yang mungkin muncul dari kegiatan, proyek, atau kebijakan organisasi. Terus yang kedua, kita dapat menganalisis risiko, di mana menilai tingkat kemungkinan dan dampak dari risiko. Terus yang ketiga ada evaluasi risiko, menentukan mana risiko yang harus ditangani segera dan mana yang bisa ditoleransi. Kemudian yang keempat, penanganan atau mitigasi risiko. Berarti menentukan cara terbaik untuk mengurangi atau mengalihkan risiko seperti menyusun SOP, terus pembatasan pembiayaan, atau asuransi syariah. Terus yang terakhir ada monitoring dan review, di mana dalam monitoring ini artinya mengawasi pelaksanaan strategi manajemen risiko dan menyesuaikan jika ada perubahan situasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.